Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur antara Judith Polgar melawan Shahriar Mamedyarov yang terjadi pada 29 Oktober 2002. Oke, di sini putih dipegang Polgar dan Mamet sebagai hitam. Permainan dibuka dengan E4 dan E5, disambung kuda F3 dan C6. Lalu Polgar gajah ke B5. Guys, ini adalah pembukaan Spanyol, atau yang biasa disebut dengan pembukaan Ruy Lopez. Pion A6 mengusir gajah. Walaupun ini pion A6, tapi bukan Nassdorf variation ya, karena kalau Nassdorf itu adanya di Sisilia. Kalau ada di Ruy Lopez, disebut Morphy defense. Polgar gajah ke A4, tetap menyerang kuda. Lanjut Mamet, kuda F6 menyerang pion. Serangan diabaikan oleh Polgar, dan dia milih rokade pendek. Mamet kuda kali pion. Polgar pion D4 dibalas oleh Mamet dengan pion B5 menyerang gajah. Gajah mundur ke B3 dan Mamet pion D5 membackup kuda yang udah nangkring di petak pusat. Polgar pion kali pion dijawab pengembangan gajah dengan gajah E6. Kuda dikeluarkan dari kandangnya ke D2 mengajak pertukaran kuda yang sangat meresahkan ini. Mamet gak mau menukar kuda aktifnya dan memundurkannya ke C5. Lanjut pion D3 dan pion D4. Menawarkan dua opsi pertukaran pada Polgar. Dua tawaran itu dibiarkan oleh Polgar dan dia milih kuda G5 menyerang gajah dan mengorbankan kudanya. Jawaban Mamet di sini adalah gajah ke D5. Coba kita bahas. Di sini mungkin dari kalian ada yang luput akan jalur serangan ini. Jika menteri kali kuda, maka menteri F3 menyerang kuda dengan ancaman skak benteng. Jika gajah melindungi ke D7, maka menteri kali pion skak, raja D8, dan kuda D4 menyerang kuda sekaligus menyerang menteri dua kali. Oke, jadi di sini Mamet gajah D5. Memang sudah niat berkorban dengan kuda ini, Polgar lagi-lagi mengorbankan kudanya dengan kuda kali pion F menyerang menteri. Sangat buruk jika makan kuda dengan gajah karena akan menghasilkan serangan seperti tadi. Jadi Mamet raja kali kuda. Lanjut Polgar menteri ke F3 skak. Guys, gajah terpaku gajah pada raja. Mamet menggerakkan raja ke E6. Lanjut menteri G4 skak. Raja F7, menteri F5 skak, raja E7 dan pion E6. Ancaman skak, menteri ke F7. Di sini gajah kali pion sekaligus menyerang menteri. Ada opsi menteri kali kuda skak, tapi Polgar milih memaku gajah dengan benteng S1. Dan pakuan ini membuat gajah diserang 3 kali dan dilindungi 2 kali. Menteri hitam turun tangan ke D6, melindungi para perwiranya dari menteri yang sangat nakal ini. Polgar gajah kali gajah dan kuda kali gajah. Next, kuda E4 menyerang menteri sekaligus tempo untuk gajah ke G5 skak. Mamet, menteri E5 menawarkan pertukaran. Polgar memilih gajah G5 skak. Dua opsi raja buat kabur yaitu E8 dan D7 yang akan menghasilkan ancaman skak ster. Jika raja E8, maka kuda D6 skak ster. Mamet milih raja D7 dan seperti saya bilang kuda C5 skak ster. Mungkin dari kalian ada yang melihatnya. Bang, itu menteri bisa makan kuda buat hindarin serangan benteng. Ya, emang ada ide itu. Tapi sayang sekali kalian harus mengubur dalam-dalam ide itu. Karena jika menteri kali kuda, maka menteri kali kuda skakmat. Jadi Mamet gajah kali kuda. Menteri belum dimakan oleh Polgar. Dia milih menteri F7 skak. Raja D6 dan Polgar gajah E7. Di sini Shahriar Mamedyarov menyerah. Karena jika permainan dilanjutkan, ada dua opsi buat raja. Jika raja D5, maka menteri F3 skak, menteri menutup, dan pion C4 skak. Jika pion kali pion, maka menteri kali menteri. Atau jika raja kali pion, maka menteri B3 skakmat. Atau yang lebih logis, raja kabur ke D7, maka gajah kali gajah discover skak, raja C8, dan benteng kali menteri. Jika kuda kali gajah, maka benteng kali kuda. Kuda nggak akan bisa melawan menteri. Judith Polgar tidak henti-hentinya menawarkan kudanya kepada Mamet. Sepertinya
Dia memang merencanakan untuk menubalkan kuda di partai ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih guys.